Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh menikmati hari yang baru. Kita masih boleh bernapas, kita pun masih boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya.
terbesar dan mulia, ajaib semua berkat-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih kami dalam kehidupannya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
semua kita ada yang tidak memiliki Alkitab. Ada di antara kita yang tidak punya Alkitab. Oh, berarti ada. Semua punya ya. Minimal ada di handphone. Betul ya? Semua punya. Bapak Ibu, kita sama-sama, Bapak Ibu ikut saya ya. Saya ucapkan Bapak Ibu ikut saya, ini bukan mensugesti Bapak Ibu, tapi ini sebuah statement of faith. Ya, sebuah pernyataan iman. Katakan, saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya Alkitab adalah firman yang hidup. Saya percaya Alkitab adalah berkuasa. Amin. Yakin Bapak Ibu? Amin. Ya. Pagi hari ini saya khusus menyampaikan firman Tuhan tentang otoritas Alkitab. Karena otoritas Alkitab merupakan fondasi dasar dari iman kepercayaan kita, iman Kristen. Kita buka sama-sama dulu dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca sama-sama dengan ketiga. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya baca dari versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia 3.4. Bunyinya demikian. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan segala tulisan yang diilhamkan. Kalau ada kata sangat yang, berarti ada yang tidak diilhamkan. Segala tulisan yang diilhamkan berarti ada yang tidak diilhamkan. Tidak demikian. Dalam teks Yunani tidak ada terjemahan yang harus diterjemahkan dengan kata yang, tidak ada kata sandar. Artinya segala tulisan itu diilhamkan Allah sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semua itu ditulis, dicatat. Pagi hari ini saya menyampaikan tentang otoritas Alkitab. Mengapa? Karena isu teologis mengenai otoritas Alkitab ini sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru. Tapi sampai hari ini otoritas Alkitab ini masih terus dipertanyakan. Karena ada kelompok para teolog yang menganggap bahwa Alkitab ini hanya berisi firman yang tadi saya sebutkan, yang diilhamkan. Berarti ada yang tidak diilhamkan. Kalau ada yang tidak diilhamkan, maka Alkitab ini diragukan otoritasnya. Apalagi Alkitab ini tidak lagi memiliki teks asli. Yang ada adalah salinan-salinan. Maka diragukan keasliannya, kebenarannya, otoritasnya. Salah satu pandangan yang saya sudah seringkali singgung, yaitu tentang higher criticism atau kritik tinggi. Ini merupakan sebuah pandangan yang digunakan, juga metodologi yang digunakan dalam hermeneutik atau ilmu tafsir, yang sesungguhnya bersifat, saya sebut di sini inherent, bersifat anti iman. Bagi mereka, kalau kebenaran Alkitab ini tidak ada fakta-fakta historisnya, maka diragukan otoritasnya, diragukan kebenarannya. Maka tidak heran di kalangan Kristen pun ada kelompok-kelompok
yang hanya menganggap Alkitab ini sebuah kitab kuno, sebuah buku sejarah. Memang di dalamnya ada perkataan-perkataan Allah yang dicatat oleh para penulis, tapi secara keseluruhan Alkitab ini bukanlah firman Allah. Bapak Ibu, bahaya dan sangat mengerikan. Dan itu pun merupakan salah satu pengaruh dari apa yang disebut dengan pluralisme agama. Kalau Bapak Ibu pernah dengar sebuah buku, nama bukunya Teologi Abu-Abu, Grey Theology. Itu ditulis oleh Dr. Stephen Lumita. Itu merupakan racun ya. Pluralisme itu racun yang sangat berbahaya bagi iman Kristen. Karena apa? Dalam tulisan buku itu dia membukakan kedok dari pluralisme. Bahwa pluralisme agama itu merupakan bahaya yang sangat luar biasa. Karena di sana dicatat bahwa semua pandangan bahwa semua agama itu sama saja. Tidak ada agama yang lebih unggul, tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi kekristenan itu hanya salah satu yang mengajarkan kebenaran. Semua agama mengajarkan kebenaran. Semua agama ada jalan keselamatan. Dan Yesus hanyalah salah satu. Bapak Ibu percaya Yesus hanya salah satu? Kok amin? Kalau hanya salah satu, berarti masih banyak jalan keselamatan yang lain. Jesus the only one, satu-satunya jalan ke keselamatan. Karena dia sendiri yang berkata, tanpa melalui dirinya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa di sorga. Itulah fondasi iman percaya kita, bahwa Kristus yang kita percayai hanyalah satu-satunya juru selamat dunia. Di luar Kristus binasa. Bapak Ibu, pandangan-pandangan ini sedang merasuk dan merusak iman Kristen hari-hari ini. Dan bahaya ini muncul begitu ramainya, begitu viral di media sosial. Sehingga konflik di era digital ini adalah konflik yang bersifat, atau disebut dengan saya sebut konflik ontologis, antara otoritas teks dan otoritas subjektif dari kita si pembaca. Saya ulang, konflik di era digital adalah konflik ontologis. Ontologis itu adalah sesuatu yang bersifat hakiki, yang paling inti, paling mendasar. Nah, konflik tentang hal-hal yang paling hakiki dalam berkaitan dengan Alkitab ini berkaitan dengan dua antara otoritas teks, artinya Alkitab berbicara berdasarkan teks dan konteksnya, atau yang kedua adalah otoritas saya yang membaca Alkitab dan menafsir sesuka saya. Ini sedang terjadi. Bapak Ibu bisa lihat, saya sebut dengan fenomena non-proof texting teologi, atau disingkat dengan MPTT atau MPTT lah ya, MPTT. Sebagai krisis hermeneutika di era digital. Apa itu non-proof texting teologi? Ini istilah-istilah yang baru Bapak Ibu, tapi saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Artinya begini, non-proof itu sesuatu ayat yang dicopot ya, dia ambil ayat, dia nggak peduli dengan apa makna dari teks itu. Dia nggak peduli dengan sejarah historisnya. Dia nggak peduli dengan konteks ayat itu dicatat. Dia nggak peduli. Ambil ayatnya, dukung keinginannya, dukung kepentingannya, dukung pahamnya. Jadi Alkitab dipaksakan untuk mendukung pemahaman si yang ingin menyampaikan sebuah konteks. Dan itu sangat laris, sangat viral. Ditambah lagi dengan apa yang disebut dengan media sosial, algoritma media sosial yang begitu kuat menunjang hal-hal yang paling sering diucapkan, orang yang paling viral, yang paling banyak pengikutnya, maka itu yang akan tersebar ke seluruh dunia. Kalau sudah seperti itu, maka seringkali kita menganggap itulah kebenaran. Followernya loh 6 juta, berarti dia ngomong ini benar. Nah, ini yang namanya MPTT ini.
Ya. Jadi ini adalah sebuah kutipan teks-teks Alkitab, comot ayat, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti latar belakang sejarahnya. Yang penting mendukung apa yang mau gagasan yang mau dia sampaikan. Jadi otoritasnya adalah pada si pembaca yang membaca Alkitab, bukan otoritasnya pada Alkitab, bukan otoritasnya pada teks-teks Alkitab itu sendiri dengan konteksnya. Tidak lagi seperti itu, Bapak Ibu. Maka saya membuat sebuah perbandingan. Ini mungkin agak kecil ya. Berikutnya, dari saya dilihat Bapak Ibu yang terlalu kecil. Saya sebut aja. Jadi antara model hermeneutik atau penafsiran tradisional yang bertanggung jawab dengan NPTT tadi, ya, non-proof texting tadi, itu perbandingannya begini. Dalam hal menafsir Alkitab, kalau fokus utama dari model penafsiran kuno atau tradisional, yaitu mempelajari konteks historis, melihat gramatikalnya teks itu, menganalisis genrenya, kemudian melihat secara utuh kesatuan. Untuk apa? Untuk memahami makna dari teks itu tradisional. Sedangkan non-proof texting, kutipan ayat instan diambil untuk mendukung opininya. Itu bedanya. Yang kedua, sumber otoritas. Kalau model penafsiran kuno yang tadi saya sebut ya, dia baca Alkitab, dia minta Roh Kudus menolong dia cari sumber-sumber buku untuk memahami konteks teksnya. Nah itu kuno ya, atau tradisional. Sumber otoritasnya, kalau model kuno atau tradisional, ini model yang lebih bertanggung jawab. Itu sumber otoritasnya Alkitab. Kedua, dibimbing oleh Roh Kudus. Ketiga, dipercaya oleh tradisi dan komunitas gereja. Artinya apa yang dia gali itu tidak bertentangan dengan pemahaman doktrin gereja-gereja pada umumnya. Sedangkan NPTT atau non-proof texting ini, itu interpretasi individualisme yang berlebihan atau disebut dengan ego hermeneutik. Jadi dia tafsir, ya Bapak Ibu sering dengar alegoris. Pernah dengar ya, alegoris? Pokoknya copot ayatnya, lalu kasih maknanya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Misalnya, si Sakeus ini pendek orangnya, naik pohon ara, lalu kemudian dikasih makna lah. Oh, pendek ini berarti dia pendek imannya. Dia pendek artinya pendek kemurahan hati, pelit maksudnya. Dia pendek dalam hal apa? Lalu naik pohon ara, dia mungkin naik ke kesombongan diri dan kita kasih makna bebas. Ini namanya non-proof texting theology atau NPTT. Nah, lalu penyebaran. Kalau model hermeneutik yang tradisional, itu model penyebarannya adalah melalui pengajaran sistematis, khotbah, PA, kelompok sel. Itu lebih bertanggung jawab. Karena apa? Itu dipersiapkan, digumuli, didoakan. Sedangkan yang NPTT itu melalui konten sensasional dan viralitas algoritma media sosial. Jadi semakin dia viral, semakin dia punya followernya banyak, view-nya banyak, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena apa? Jutaan orang like, padahal mungkin itu menyesatkan Bapak Ibu. Karena apa? Dia comot ayat, dia kasih penafsiran bebas, dan itu bertentangan dengan otoritas Alkitab. Ini bahayanya. Ya Bapak Ibu harus sadar. Jangan sampai Bapak Ibu terseret hanya karena sensasional viralitas algoritma media sosial. Dampak teologis, kalau metode kuno, dampak teologisnya adalah formasi iman yang kokoh, kemudian kedalaman spiritual dan kesatuan dengan doktrinal. Bapak Ibu bertumbuh dalam pemahaman Alkitab. Bapak Ibu lebih kuat imannya menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau NPTT, ajaran menyimpang, ya, ini dampak ya, ajaran penyimpangan, ajaran Kristen, krisis otoritas, perpecahan dalam tubuh Kristus. Mengapa? Karena yang satu ini menyerang gereja ini, yang satu menyerang pendeta ini, yang satu menyerang semua, mengungkapkan opini
viral. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu juga turut memviralkan sesuatu yang Bapak Ibu juga nggak pahami. Bertobat pagi hari ini. Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu karena tidak paham, tidak memiliki pemahaman hermeneutik dasar, lalu Bapak Ibu karena lihat itu viral, Bapak Ibu pun turut memviralkannya dengan menyebarkannya, maka Bapak Ibu sudah turut bagian dalam penyesatan banyak orang. Ini peringatan buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab kita akan lihat beberapa penegasan mengenai otoritas teologis. Saya jelaskan dalam 3 pilar. Pilar yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Amin Bapak Ibu. Oh, cuma 1-2 orang di depan sini yang mengaminkan Alkitab adalah firman Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kencang-kencang biar ngantuknya hilang. Ya. Alkitab adalah firman Allah. Tadi seluruh kitab suci ya ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Bapak Ibu, setan saja takut sama Alkitab. Karena apa? Dalam Alkitab ini perkataan Allah itu hidup. Tapi kita orang Kristen gak takut sama firman Tuhan. Saya heran, lebih gelap yang mana? Lebih gelap setan atau kita? Setan aja udah gelap, takut sama firman Tuhan. Kita yang sudah terang malah gak takut sama firman. Firman sudah bilang jangan, kita lakukan. Gelap siapa ini? Hari-hari ini banyak setan nganggur Bapak Ibu, karena perannya digantikan oleh ya bukan saya. Hati-hati ya. Otoritas yang pertama, penegasannya otoritas teologis bahwa Alkitab adalah firman Allah. Perubahan teknologi tidak boleh disamakan dengan perubahan esensi atau otoritas Alkitab. Ini harus saya garis bawahi, penegasan secara teologis. Teknologi boleh canggih, boleh maju, tapi tidak bisa disamakan dengan otoritas Alkitab. Walaupun mungkin itu jutaan orang like, mungkin itu ajaran yang begitu viral, tapi tidak bisa disamakan dengan otoritas Alkitab. Kalau itu tafsirannya benar, kalau itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus, saya yakin gereja Tuhan diberkati, dikuatkan imannya. Tapi kalau tidak, penyesatan terjadi, perpecahan gereja terjadi. Itu yang harus kita hati-hati. Yang kedua, penegasan otoritas teologis Alkitab. Meskipun teknologi mengubah cara kita mengakses dan membaca Alkitab, ia tidak mengubah esensi otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Jadi walaupun Bapak Ibu lihat TikTok, lihat Instagram, lihat semua hal, ada banyak literasi teologi di dalamnya. Bapak Ibu mungkin banyak dengar ajaran-ajaran lewat YouTube dan lain-lain. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika ada pengajaran yang meragukan Alkitab firman Allah, kita tolak dalam nama Yesus. Karena apa? Kita harus pegang teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, integritas firman Allah menuntut kerangka kerja hermeneutik dan etika yang bertanggung jawab di ruang cyber. Artinya begini, ketika kita sedang bersosial media, kita juga harus tetap punya etika yang bertanggung jawab dalam hal kita membaca, mendengar, melihat, menonton hal-hal yang berkaitan dengan ajaran firman Allah. Kalau ajaran-ajaran itu menggerakkan kita, mempengaruhi kita untuk menyebarkan kebencian kepada agama lain, ditolak. Jangan dengar, ya. Saling mempermalukan di media sosial, di YouTube, Bapak Ibu jangan tonton. Kelihatannya satu dipermalukan, yang satu kalah, yang satu menang. Tapi spirit itu bukan spirit dari Tuhan. Sebab itu kita juga harus hati-hati. Karena apa? Hal-hal yang kita lakukan dalam konteks
kehidupan kita sehari-hari, tapi juga dalam konteks kita berselancar di dunia maya. Saya pakai istilah berselancar di dunia maya, kita harus punya etika Kristen. Artinya standar-standar firman Tuhan yang mengatur baik buruknya perbuatan kita, bukan hanya dalam perbuatan secara nyata, tapi juga perbuatan kita dalam dunia online. Menyampaikan berita yang bertanggung jawab, menyampaikan berita yang benar, menyampaikan berita-berita yang positif, yang membangun iman. Itu artinya kita bertanggung jawab dan memiliki etika yang baik. Pilar yang kedua, nah ini penting Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alkitab harus, saya mau angkat tangan dulu. Siapa yang sampai hari ini setiap pagi masih belum bolong baca Alkitab? Jujur, angkat tangan. Hitung dengan jalan. Berarti banyak masih bolong. Alkitab harus dibaca. Mari, Mazmur 1 ayat 2. Ayo, kita buka Mazmur 1 ayat 2. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga. Bisa ditampilkan ya ayatnya. Saya di PSI malah gak ketemu Mazmur. Bisa ditampilkan Jos. Ya, saya pakai terjemahan baru aja, baru ketemu Mazmurnya. Mazmur pasal 1. Mazmur 1 kita baca sama-sama ayat yang kedua. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu berkatnya ada di ayat 3, ayat 4, ya, dan ya 3 dan 4. Bapak Ibu, ia seperti pohon yang ditanam di aliran air menghasilkan buah, artinya bahagia. Ya, berbahagia. Jadi Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan itu supaya iman kita kuat, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, tapi bukan hanya sebatas hal-hal yang bersifat pemahaman atau pengenalan kita akan Allah, tapi ada janji Tuhan. Orang yang membaca Alkitab itu pasti berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, fenomena tentang NPTT ini saya buat dalam 2 hal. Ya, yang pertama tantangan dari non-proof teaching teologi ini adalah NPTT mewakili penyimpangan penafsiran Alkitab yang marak di ruang digital, merujuk pada praktik pengambilan atau mengambil ayat-ayat secara terpisah dari konteks historis, gramatikal, dan literalnya. Nah, faktor yang mempercepat NPTT ini adalah, yang mempercepat penyebaran adalah faktor pedagogis dan sosiologis. Artinya pemahaman-pemahaman yang dangkal, yang kurang, ditambah dengan konteks sosial yang begitu cepat berpengaruh dalam hal menggunakan media sosial, itu turut mendorong percepatan. Lalu kemudian faktor teknis yaitu algoritma media sosial, itu juga mendorong percepatan. Jadi yang viral-viral ini, itu Bapak Ibu bisa bayangkan ya, sampai belasan juta orang lihat dalam waktu singkat. Itu berarti luar biasa ya. Secara teknis itu viral dan disaksikan oleh banyak orang. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari influencer rohani, tokoh-tokoh yang sudah punya pengaruh ya dalam renungan-renungan Alkitab. Ya, ada renungan-renungan yang memang sangat dangkal, comot-comot ayat, tapi viral. Ya, karena dibuat dengan gaya yang lebih modern, ya, yang mungkin ada banyak lucu-lucunya, itu viral. Dan karena dia adalah seorang influencer yang punya follower yang sangat banyak, kemudian kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang benar. Ini juga harus hati-hati ya, bahaya. Dampaknya, kita lihat dampak pada hubungan antar agama di Indonesia.
ternyata tahun 2025 dicatat indeks konflik umat beragama atau KUB di Indonesia mencapai 76,47%. Sangat tinggi, Bapak Ibu. Jadi konflik antar agama, itu saya belum singgung konflik antar gereja. Tapi ini antar agama di Indonesia itu tinggi sekali, 76%. Dan itu pun semua karena pengaruh apa? Media sosial. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu dan bertanggung jawablah di dalam bermedia sosial. Kami mengulang-ulang hal ini. Karena apa? Supaya Bapak Ibu jauh dari bahaya-bahaya yang bisa merusak kehidupan Bapak Ibu. Nah, dampaknya pada gereja. Kita lihat dampaknya pada gereja. Krisis otoritas dan perpecahan. Ya, gara-gara apa? Perbedaan penafsiran dan timbul ambiguitas, kebingungan. Ya, kita mau ikut yang mana nih? Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini di satu gereja. Kenapa banyak gereja pecah? Karena ada perbedaan penafsiran. Jadi katakanlah biasanya ada yang numpang ikut, ya, jadi pengerja full timer, pengkhotbah di situ, pembicara di situ. Lalu lama-lama kan dia punya masa, banyak jemaat yang suka sama dia, lalu terjadilah perpecahan. Saya lebih senang kalau pendeta ini. Maka pendeta ini punya jadwal penuh ruangan. Kalau pendeta yang B khotbah kosong, yang hanya 50%, lalu mulai terjadi gap-gap di dalam gereja, maka tanpa disadari lalu gereja berpisah. Gereja pisah. Alasannya beda penafsiran. Bapak Ibu, harusnya satu roh Kudus sebagai inspirator, harusnya tidak ada beda penafsiran. Kenapa ada beda penafsiran? Nah, ini kembali kepada ego, subjektivitas. Kembali kepada bagaimana seseorang itu punya kepentingan, sehingga menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung kepentingannya. Ini yang membuat gereja pecah sana sini. Yang kedua, kerusakan formasi iman dan kredibilitas. Jemaat kehilangan kedalaman spiritual dan formasi iman yang benar. Kenapa? Dibuat bingung. Si pendeta A mengatakan begini, si pendeta B mengatakan begini. Bapak Ibu tiap hari scroll dan lihat itu di media sosial, dan membuat Bapak Ibu sendiri bingung. Akhirnya Bapak Ibu karena bingung, tidak ada pegangan, maka Bapak Ibu sendiri akan ragu terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, interpretasi yang tidak konsisten dan bertentangan. Itu dapat merusak kredibilitas iman Kristen di mana non-Kristen dan di mata non-Kristen dan menghambat upaya penginjilan. Bapak Ibu, kalau kita sendiri gereja A dan gereja B berantem saling menyerang di media sosial, orang lain melihat kita sendiri berantem. Lalu bagaimana kita bicara menjadi saksi? Bagaimana kita mau menangkan jiwa? Katanya media sosial itu media yang sangat luar biasa bebas, yang bisa menjangkau jiwa sampai ke tempat-tempat yang sangat jauh terpencil yang tidak dapat kita jangkau. Tapi dengan media sosial semuanya terjangkau. Tapi bagaimana kita punya kesaksian bisa menjangkau orang yang belum percaya? Kalau kita sendiri bertengkar, kita ribut, dan kita mempermalukan nama Tuhan melalui media sosial. Maka banyak kali orang-orang itu kecewa bukan sama Tuhan Yesus. Mereka tidak kecewa sama Tuhan Yesus, tapi mereka kecewa kepada pengikut Yesus. Makanya Mahatma Gandhi kan saya pernah ngomong, Yesus itu the best, tokoh etika yang luar biasa. Tapi orang Kristen, bagaimana mungkin penjajah itu minta kita menjadi pengikut Yesus karena kasih Allah yang luar biasa dicurahkan melalui anaknya mati di salib, tapi mereka sendiri menjajah orang ini. Pemberitaan dengan perbuatannya tidak sinkron, mereka menolak Injil. Pilar yang ketiga, ini yang berat, Bapak Ibu. Ini saya lupa tulisin 303, tapi pilarnya masih kedua. Ya, pilar ketiga, sama-sama baca. 1, 2, 3. Alkitab harus dilakukan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu, ketika kita melakukan firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan itu berkualitas.
berkuasa. Firman Tuhan itu hidup. Bapak Ibu kalau meremehkan firman Tuhan, percaya ya? Ya, dengar baik-baik kata-kata saya. Bapak Ibu meremehkan firman Tuhan, gak ada satu pun jadi Tuhan yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Karena apa? Kita tidak menghormati firman Tuhan. Ketika kita tidak menghormati firman Tuhan, itu sama dengan kita tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Ini perkataan Allah yang dicatat. Kalau kita tidak menghormati firman Tuhan, kita tidak menghormati Sang Allah yang berfirman itu. Jadi otoritas firman itu melekat pada pribadi yang berfirman. Jadi bukan kata-kata tulisan ini mati, lalu kita berkata apanya Alkitab tulisan mati. Tapi Alkitab firman Allah ini menjadi berwibawa, menjadi berotoritas. Karena yang mengatakannya dan yang ditulis itu adalah pribadi yang berkuasa, yang punya otoritas. Kita harus menghormati firman Tuhan. Kerangka etika Kristen dalam budaya digital ini penting dalam konteks kita melakukan firman Tuhan ya. Etika Kristen ini harus menjadi gaya hidup kita di dalam kita bertingkah laku dalam konteks kehidupan nyata, tapi juga dalam kehidupan maya. Bukan Mbak Maya, ya dunia maya maksudnya dunia online. Ya, dalam budaya digital yang ditandai dengan perubahan kita semua tahu 5.0, nilai-nilai Kristiani harus diintegrasikan sebagai landasan moral. Jadi walaupun kita sudah dalam teknologi yang canggih, kita sudah menggunakan semua teknologi online, tapi etika Kristen itu harus menjadi etika moral kita. Jadi moralitas perbuatan baik buruk kita itu harus didasarkan atas firman Allah. Itu dia. Nilai-nilai inti seperti cinta kasih, agape, keadilan, kebenaran, kejujuran, itu semua berakar pada firman Tuhan Alkitab. Dan itu harus menjadi dasar bagi banyak keputusan pribadi dan kehidupan komunitas Kristen. Jadi mau berbuat sesuatu, pikir dulu, ini benar nggak? Pikir dulu, ini adil nggak? Pikir dulu, ini jujur nggak? Kalau ini sesuatu yang belum ada faktanya, jangan disebarkan. Itu fitnah. Hati-hati dalam penyebaran informasi. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian dituntut pencemaran nama baik, fitnah, dan Bapak Ibu harus kena pasal titik-titik dan berurusan dengan polisi. Nah, itu saya ingatkan dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu, selain kerangka etika Kristen di era digital ini, satu hal lagi yang penting, etika komunikasi dan tanggung jawab sosial. Mengapa? Karena dalam komunikasi ini kalau tidak ada etika Kristen, tidak ada dasar nilai-nilai Kristiani dalam kita berkomunikasi, Bapak Ibu, sangat berbahaya. Komunikasi harus didasarkan pada kebenaran dan juga kesabaran. Jangan buru-buru ngucap, jangan buru-buru ketik. Sekarang ini kita punya dua bibir, Bapak Ibu. Bibir yang pertama di atas, bibir yang kedua apa? Dua jempol ini sudah jadi bibir, Bapak Ibu. Tes, dan ada orang yang nangis. Ada orang yang tersakiti. Kerusuhan terjadi. Dia jadi bakar. Bapak Ibu, semua hanya di dua jari ini bisa terjadi masalah dan persoalan yang besar. Karena apa? Kekuatan komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan dasar nilai etika Kristen dan ada tanggung jawab sosial kita, maka kita tidak terlalu cepat. Ya, harus sabar, mikir dulu. Ini dampaknya ini gimana? Kalau dampaknya untuk saya pribadi nggak apa-apa, tapi kalau dampaknya bagi banyak orang, hati-hati. Pentingnya filtrasi informasi. Filtrasi itu filter ya, memfilter informasi untuk memastikan bahwa pesan yang diterima atau disampaikan telah diverifikasi. Menghindari apa? Penyebaran hoax atau ketidakbenaran yang merusak. Filter, Bapak Ibu. Dengar, misalnya nih, ada satu bapak, si bapak itu begini. Saya tak cek dulu.
diam-diam aja dicek kebenaran. Gimana? Ternyata Bapak Ibu itu enggak benar. Nah itu artinya kita verifikasi dulu. Sekarang ini Bapak Ibu mau datang ke bank ambil 100 juta. Betul Bapak Ibu punya ATM, betul Bapak Ibu punya buku rekening, tapi perlu adanya apa? Verifikasi. Ya dicek, di foto, dilihat, dicari apa. Pokoknya kalau apalagi jumlah-jumlah yang besar pasti dicek detail. Namanya bukan dungu siapa. Jangan-jangan itu palsu semua. Jadi dicek, diverifikasi. Terverifikasi baru bisa cair. Keadilan dan kasih. Nah ini prinsip keadilan mengajarkan pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil dalam segala aspek kehidupan digital. Bukan hanya kehidupan nyata seperti ini, tapi dalam kehidupan digital pun aspek keadilan dan kasih ini harus kita terapkan. Dalam interaksi online, kerendahan hati sangat penting, mengajarkan umat Kristen untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan menghindari saling olok mengolok atas perbedaan. Bapak Ibu, agama-agama di Indonesia ini ada berapa agama? 6 agama di luar aliran kepercayaan. Bapak Ibu, kita pegang aja apa yang sudah kita pegang, yang kita yakini, tanpa harus menjelekkan agama lain. Jangan kita turut menyebarkan perselisihan yang mengolok-olok agama lain. Jangan. Kalau ada konten-konten yang suka menjatuhkan agama lain, Bapak Ibu, bagi saya gak usah ikut-ikutan dan gak usah disebarkan. Bagi saya itu mereka juga kejar viewer yang banyak dan juga itu pemasukan melalui konten-konten mereka. Dan kita harus hati-hati, apalagi kita turut menyebarkan. Ya, lebih baik kita dengar, kita doakan. Hal-hal yang positif, ya khotbah, renungan-renungan yang menguatkan, mungkin itu bisa kita bagikan untuk membangun iman orang lain. Nah, rekomendasi. Beberapa rekomendasi. Yang pertama, strategi pedagogi. Pedagogi ini kalau yang guru-guru pasti ngerti. Fokus membaca. Jadi ini sebuah strategi melalui pendidikan, lewat pengajaran. Pertama ini kita perlu membangun namanya fokus untuk membaca. Dengan beberapa, ada 2 mandat yang saya tulis. Yang pertama adalah mandat literasi teologi digital. Literasi itu mandat kita membaca, ya membaca, tapi membaca dalam konteks teologi digital. Artinya apa? Banyak ajaran-ajaran yang Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa dengar, Bapak Ibu bisa tonton, yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Kristiani atau doktrin gereja. Gereja harus menjadi literasi teologi digital dan hermeneutika digital sebagai bagian integral dari kurikulum pembinaan jemaat. Artinya begini, kami juga memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu supaya ketika kita berliterasi dalam dunia sosial berkaitan dengan konteks teologi, mengajarkan ajaran-ajaran firman, maka kita juga perlu membangun sebuah pemahaman kita yang baik secara digital. Contoh, Bapak Ibu menjelaskan sesuatu, Bapak Ibu browsing dulu, cari ini konteksnya apa sih. Bapak bisa buka Isword, Bapak Ibu bisa buka studi biblika, Bapak Ibu bisa buka misalnya yang lebih mudah lagi Wikipedia. Bapak Ibu lihat ya, lalu melihat terjemahan-terjemahan, Bapak Ibu pelajari, lihat dulu, bandingkan dulu secara umum mana kebenaran yang dipegang oleh gereja-gereja pada umumnya. Baru Bapak Ibu bicara. Jadi jangan comot ayat untuk mendukung opini Bapak Ibu. Itu keliru ya. Nah ini adalah sebuah literasi teologi digital dan juga hermeneutik. Kita bisa belajar. Sekarang ini semua ada di handphone. Bapak Ibu memahami konteks latar belakang satu kitab, tinggal ketik aja di Google latar belakang kitab Kejadian, latar belakang konteks pasal sekian dari kitab apa. Itu gampang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu belajar sehingga Bapak Ibu tidak tersesat. Yang kedua, mandat literasi teologi digital adalah penguatan konteks historis gramatikal. Loh, bahkan saya nggak belajar teologi, nggak sekolah teologi. Sekarang Bapak Ibu bisa belajar di media sosial banyak, tapi Bapak Ibu harus lihat yang mana media yang mana. Ada media-media yang memang
kita lihat latar belakang pembawa konten itu adalah orang-orang akademisi. Jangan orang-orang yang hanya punya pengaruh, punya adik karena dia viral, punya follower banyak, kita jadikan sebagai standar, sebagai ukuran untuk kita belajar dari dia. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus lihat siapa dia, walaupun dia pengkhotbah. Karena apa? Banyak juga yang pengkhotbah cuma sekolah 2 bulan, 3 bulan kursus jadi pendeta. Tapi lihatlah mereka yang punya latar belakang pendidikan, yang mereka yang belajar sekolah teologi, mereka gembala yang sudah lama sehingga mengembalakan, mereka yang betul-betul berkecimpung dalam dunia akademik. Nah, orang-orang seperti ini dengan penjelasan-penjelasan mereka kita bisa belajar dari sana, ya. Oleh karena itu kita perlu belajar penguatan konteks historis gramatikalnya supaya Bapak Ibu tidak tersesat. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan, berkat kasih karunia, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat kelimpahan, berkat kebijaksanaan dari Allah Bapa di surga turun atas umatmu. Kasih sayang dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan umatmu. Kekuatan yang hebat, semangat yang baru, sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan umatmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada hari yang kedua. Turunlah berkat ini atas umatmu dan kami bawa pulang Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa